Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini kembali lagi pilih-pilih kartu buat kalian ya. Seperti biasa ada 3 file kartu yang berbeda-beda pembacaannya dan artinya juga pasti berbeda. Jadi aku harap kalian hanya memilih satu deck aja, jangan lebih, agar kalian tidak bingung dengan apa yang terjadi dengan kondisi kalian. Dan aku bakal buat judul ya, buat kalian yang tidak berkomunikasi dengan seseorang ya. Mungkin kalian selama ini tidak berkomunikasi dengan dia, dan dia ini bisa siapa aja. Mau itu soal mantan, masa lalu, atau gebetan yang sempat hilang, atau kalian yang sudah putus, sudah tidak bersama. Apakah kalian masih pacaran tapi dalam masa-masa diem-dieman, lagi masa-masa nggak kontak, lagi masa-masa ngambek-ngambekan ya. Intinya kalian lagi tidak berkomunikasi. So, apakah orang ini akan kembali lagi? Ya, apakah orang ini akan kembali lagi sama kamu, atau menghubungi kamu, atau mungkin muncul lagi dalam kehidupan kamu, atau memang totally hubungan kalian bakal the end, atau memang benar-benar sudah selesai? Nah, jadi aku bakal kasih judul apakah dia akan kembali sama kamu. Terkhusus buat kalian yang tidak berkomunikasi sama sekali dengan orang ini ya. Jadi ada 3 file kartu. Yang pertama ada di sebelah kiri, 1, 2, dan 3. Tentukan aja mana yang menurut kalian cocok dengan kondisi kalian. Kalau nggak cocok dengan kondisi kamu, nggak usah dipaksain. So, ada 3 file kartu. Sekali lagi, kalau kalian butuh waktu lebih lama bisa pause videonya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, and di share sama teman-teman kamu. Dan buat kalian yang ingin lebih tepat dan lebih pasti untuk berkonsultasi, tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya ya. Bisa dilihat syarat-syaratnya sudah aku tulis di bawah deskripsi judul. Atau juga bisa hubungin aku lewat Line ataupun Instagram ya. Jadi buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti dibacakan tentang seseorang, atau kalian lagi benar-benar punya masalah pribadi soal asmara, percintaan, karir, keuangan, bisa konsultasi. Oke? Sekali lagi, kalau butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya. Apakah orang ini akan kembali lagi sama kamu? So, pilih kartunya. Kita awaskan dulu nomor 3, nomor 2. Kita mulai dari nomor pertama ya. Kita kocok dulu kartunya. Apakah orang ini akan kembali lagi sama kamu? Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Untuk deck pertama, kita lihat dulu. Ada di situ The Emperor, The Magician, Six of Wands, Ace of Swords, terus ada The Hierophant, Five of Swords, Knight of Swords, Four of Wands, Temperance, ada Death. Oke. Ada di sini bottom of the deck kalian ada Six of Swords, terus juga ada Page of Pentacles, ada Judgment. Dari bottom of the deck, aku rasa di sini ada beberapa yang lagi dipisahkan jarak ya. Seperti yang aku bilang, dari judulnya aja udah tidak berkomunikasi ya. Beberapa dari kalian yang tidak berkomunikasi terkhusus. Nah, ada juga di sini yang di file nomor 1 itu aku lihat kayak orang yang lagi jauh-jauhan banget. Mungkin kalian berbeda kota, berbeda pulau, atau berbeda negara, yang dimana itu membuat langkah kalian susah untuk menemui satu sama lain.
Dan dia juga ngerasa kayaknya hubungan ini udah nggak mungkin lagi, udah nggak bisa dipertahankan lagi atau tidak bisa untuk direka ulang lagi, ya kan? Dan kalau dibilang dia merasa saat ini untuk mikirin soal cinta, ya, mikirin soal bucin, dia belum ada tergerak hatinya untuk benar-benar mengejar kamu. Karena di sini yang lebih penting di dalam pikirannya di sini ada Ace of Sword. Dia lebih mengarah kepada kapan gue sukses, kapan gue bisa mengejar target, kapan gue bisa begini gitu. Jadi kayak ada goalsnya, ada target yang ingin dia kejar dan ingin dia raih dulu sebelum untuk cinta-cintaan. Nomor 1 kayak begitu. Jadi buat kalian yang merasa punya hubungan dengan seseorang di file deck pertama, dia lebih ingin melepaskan ya, intinya orang ini kayak merasa memang perlu untuk melepaskan masa-masa dimana kalian bersama. Mungkin dia rasa memang hubungan ini belum layak untuk diperjuangkan sekarang gitu. Tapi nggak tahu nanti dia bakal datang lagi atau tidak. Yang pasti untuk di deck ini dia lebih mengutamakan untuk goalsnya dia, targetnya dia daripada memikirkan soal hubungan cinta. Karena di sini dia lagi ingin mendapatkan sebuah target yang ingin dia raih, yang ingin dia capai, dan dia sangat-sangat berambisi untuk masalah itu gitu. Jadi gimana caranya dia mendapatkan itu dulu dan dia merasa stabil dulu dalam segala hal yang dia inginkan, hal-hal yang mungkin selama ini menjadi problemnya dia, dimana kalau dia merasa dia belum cukup, ya dia belum mendapatkan goalsnya dia merasa gue ngerasa stuck gitu. Dia ngerasa dirinya stuck dan nggak bisa lagi harus begini terus, nggak bisa lagi punya kerjaan yang mungkin begini-begini aja, nggak ada pertumbuhan, nggak nggak ada perkembangannya sama sekali, mungkin penghasilannya begini-begini terus. Dan aku juga ngelihat beberapa problem dari dirinya yang mungkin saja yang membuat dia defensif sama kamu, yang buat dia jadi lebih cuek atau lebih kurang peduli gitu loh. Dan menurutku kalau orang nomor 1 ini moodnya itu bakal loncat-loncat terus dan akan membuat kamu kebingungan untuk membaca dia gitu. Jadi kayak orang yang sebentar-sebentar perhatian banget sama kamu, tapi nanti kalau moodnya lagi, insecure-nya lagi tinggi, terus dia lagi ngerasa mindernya lagi tinggi, dia bakalan mundur sendiri atau menghindar sendiri. Jadi makanya untuk kalian yang berhubungan di file deck pertama, aku rasa dia menginginkan dan mengharapkan goalsnya atau target pribadinya dulu. Dan kalaupun dia sudah mendapatkan itu semua, mungkin saja baru dia berpikir soal cinta, berpikir soal pasangan hidup, berpikir soal asmara gitu. Tapi kalau saat ini dia lebih kepada karir sih, ya, lebih memprioritaskan masalah karir dan memilih untuk menyudahi hubungan untuk sementara waktu. Kayak lebih tepatnya lebih ingin menyingkir dulu dari soal yang namanya bucin-bucin ya. Kita lihat dulu bagaimana dia akan kembali sama kamu. Kalau aku rasa untuk saat ini, mungkin di bulan Desember ini kayaknya dia ngerasa perasaan dia harus bisa dia tahan gitu loh. Dia lebih menahan diri untuk tidak menghubungi kamu, untuk tidak maju dulu, dan ingin menahan perasaan dulu, menghindar dulu lah kasarnya, dan menunggu waktu sampai dia merasa lebih yakin, dia merasa lebih pede dengan dirinya. Dan di sini ada Seven of Swords yang dimana posisinya masih saja ingin mencari-cari, kayak misalnya kalaupun
dia pernah punya hubungan sama kamu, dia belum bisa serius banget, belum bisa dipakai untuk komitmen. Ya, jadi kalau orang ini tuh belum punya keyakinan dalam diri, apalagi keyakinan dalam memilih pasangan. Kalaupun dia sudah memilih kamu jadi pasangan, ya belum tentu dia yakin untuk seriusin kamu. Karena tipe orang begini akan terus mencari dan mencari, karena dirinya juga belum ada kepuasan tentang goals pribadinya dia. Dan itu juga membuat dirinya sebenarnya stres juga gitu loh. Sebenarnya dia nggak mau juga begini, nggak mau kayak terus mencari orang lain. Walaupun dia misalnya punya pacar, misalnya dia pacaran sama kamu, dia deketin yang lain, atau dia masih mengeksplor diri, dia deket sama si A, dia deket sama si B, deket sama si C, tapi itu juga kadang membuat dia jadi tetap aja nggak percaya diri, walaupun dia gampang membawakan diri, menarik perhatian orang, menarik hati orang tuh gampang banget buat dia. Ya, mungkin orang ini tipe yang charming, yang gampang untuk akrab sama orang lain, deket sama wanita, deket sama pria mungkin gampang. Tapi jauh di dalam dirinya, ya di dalam hatinya itu insecure-nya dan rasa tidak pedenya itu tinggi banget. Makanya susah untuk kita ngebaca orang seperti ini, karena sebentar-sebentar mood dia sangat perhatian sama kamu. Ya kan, ngebucin banget nih hari ini. Nah, minggu depan dia bisa berubah total. Itu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri yang belum yakin dan belum ngerasa gue udah sukses, gue udah berhasil untuk di karir gue. Jadi gue deket sama orang juga benar-benar pede. Dia deket sama orang, dia gampang untuk akrab sama orang, tapi dalamnya itu insecure-nya tinggi. Nah, untuk orang yang seperti ini, kamu akan berhubungan dengan orang yang kayak begini, kamu bakal dibuat bingung terus-terusan loh, ya. Dan di sini ada Eight of Swords. Jadi terkadang kayak misalnya, sebenarnya dia tuh mau nggak sih sama gue? Dia jelas nggak sih gitu? Dia mau apa sih sebenarnya? Kadang serius, kadang marah-marah, kadang diamin gue, kadang sok sibuk gitu, sekalinya perhatian banget, maksudnya apa sih gitu. Jadi kamu nggak bisa membaca orang ini dengan jelas gitu, karena moodnya akan berlompat-lompat terus, akan loncat-loncat terus nih mood dia, jadi kayak mood swing gitu ya, gampang berubah-ubah karena dia juga punya problem dalam dirinya. Orang ini belum bisa stabil untuk emosionalnya, belum stabil dalam kerjaannya, belum stabil untuk masa depan lah. Jadi kalau kamu yang berhubungan dengan deck pertama, ya, berhubungan dengan orang di deck pertama, orang ini banyak banget masalah yang harus dia selesaikan untuk membuat dia jauh lebih stabil, baru dia bisa untuk membuat sebuah kejelasan sama kamu. Ya. Di sini ada The Temperance yang dimana Justice, dan menurut dia untuk sekarang ini kayaknya kalian sangat-sangat berbeda, ya. Menurut dia kalian belum bisa menjadi orang yang supported buat dia, karena keinginannya dia apa dan keinginannya kamu apa. Ini orang yang jelas berbeda banget. Kamu dan dia ngerasa kalian ini berbeda saat ini. Yang kalian kejar saat ini sangat-sangat berbeda. Kalau buat kamu yang ingin menikah, dia belum ada di ranah sana. Dia belum ada di jalur itu. Gitu. Dan di sini ada Page of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Six of Cups. Terkadang ada rasa dia rindu, ada rasa dia kangen gitu kan, di saat-saat kalian bersama, happy bareng, senang bareng gitu ya, kemana-mana bareng, atau masa-masa bahagia. Tapi dia hanya mengingat masa-masa kalian di saat happy ya, di saat-saat benar-benar saling sayang menyayangi gitu, bukan di saat kalian berantem ya yang dia ingat. Yang gampang-gampang, yang pokoknya yang membuat dia happy lah pada saat bersama kamu dulunya. Tapi kalau dia ingin maju, dia ngerasa nanti dulu gitu. Dia lebih kayak nahan perasaan. Di sini ada King of Cups. Dia lebih ingin menahan perasaan aja daripada untuk maju gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles.
dia lebih menikmati me time sendiri saat ini. Ya, jadi kayak saat ini dia ingin menikmati waktu tanpa pasangan sih kalau menurutku. Kalaupun dia sudah punya pasangan yang lain atau cari orang lain, menurutku pun orang baru itu akan diperlakukan sama seperti kamu. Jadi kayak orang yang gak jelas maunya apa. Kadang marah-marah, kadang perhatian banget, kadang juga didiam-diamin gitu. Jadi untuk berhubungan sama orang yang punya masalah kayak begini, itu kita akan terus bingung ya. Kita akan merasa bingung terus dibuat dia, karena dia belum bisa stabil. Dirinya juga merasa insecure karena belum mendapatkan goalsnya dia. Mungkin kerjaannya dia juga masih stuck, belum ada perubahan apa-apa, belum sukses, belum jadi seperti yang dia inginkan, belum mencapai apapun gitu. Jadi menurut dia harus mengejar itu dulu daripada mengejar seorang wanita doang. Ya, kalaupun ini dia pria, menurut dia yang dia raih adalah keuangan, kerjaan, itu yang lebih dia utamain daripada soal asmara cinta. Jadi aku rasa untuk kalian yang sangat-sangat mengharapkan orang di nomor 1, ini belum saatnya buat kalian untuk bersama gitu. Kayaknya masih mungkin diam-diaman, masih mungkin nggak kontekan, masih dia akan menghindari kamu begitu. Oke, itu nomor 1 ya. Ini file kedua ya, kita lihat. Apakah di deck kedua orang ini akan kembali sama kamu? Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Oke. Oke, untuk di file kedua ya, untuk di deck kedua ini, apakah dia akan kembali sama kamu? Untuk di deck kedua, ini masa-masa dia lagi mempertimbangkan bagaimana caranya untuk dia maju lagi sama kamu ya, kebalikan dari nomor 1. Karena di sini bottom of the decknya, dia ini pernah meninggalkan kamu ya, yang dimana dia pergi, ada Eight of Cups. Dia pergi meninggalkan kamu, dan dimana kamu sudah merelakan sebenarnya, udah ngerasa ya udahlah mau digimanain lagi, kalau lu mau pergi ya mau dipaksa juga tetap aja orang itu bakal pergi gitu. Tapi saat ini dia kembali lagi, yang dia rasa saat ini ya, buat kalian yang teruntuk tidak berkomunikasi apalagi, nah dia akan mengejar kamu lagi, karena saat ini yang dia rasa sebenarnya yang dia inginkan itu masih kamu. Dan kayaknya di sini ada Six of Cups, dimana dia akan kayak memunculkan lagi, menunjukkan lagi masa-masa memori kalian di saat dulu bersama. Kayak dia tuh lagi nunjukin kita dulu begini. Jadi kayak dia ingin menceritakan masa-masa kalian dulu ya. Jadi kayak memulai segala sesuatu. Mungkin dia ingin memulai komunikasi sama kamu dengan cara ya membahas masa-masa di saat kalian bersama gitu, masa-masa memori kalian jalan, atau mungkin kalian ke tempat wisata bareng. Nah, dia mengingatkan semua hal memori itu sama kamu, biar kamu simpatik dan tertarik untuk merespon pembicaraan di mana dia memulai komunikasi itu sama kamu ya. Dan memang aku rasa di sini orang ini sangat-sangat mengupayakan, walaupun yang aku lihat di sini ada Five of Swords. Walaupun sebenarnya ya kalian ini masih sama-sama ke-trigger satu sama lain, dimana dia ego, kamu juga masih ada egonya ya kan, dimana dia masih keras kepala, kamu juga masih keras kepala, dimana kalian merasa sama-sama benar, merasa sama-sama tidak ingin disalah-salahin.
Dan kalau menurutku nomor 2 ini, kalau kalian ingin baikan kembali, ingin ada merubah jalan hubungan kamu dengan orang ini, kalau dia datang lagi, kalau dia aku rasa dia masih stalking sih. Masih kayak cari tahu tentang kamu, tapi kayak kamu yang menyingkir dari dia saat ini karena merasa sudah sangat-sangat kecewa dengan sikapnya yang dia meninggalkan kamu, yang dia tidak bisa mempertahankan hubungan, yang dimana dia langsung menyerah gitu aja. Kamu udah berusaha mempertahankan, ayolah untuk dijalanin lagi, atau ayolah kita coba lagi, tapi dia kayak nyerah, udah nggak mau. Tadinya nggak mau dan sekarang ingin kembali lagi. Ya, di sini ada the lover yang dimana dia sangat-sangat merindukan kamu. Ya, sangat-sangat merindukan kamu dan lagi cari cara bagaimana untuk caranya menghubungi kamu. Makanya aku bilang mungkin aja orang ini memulai segalanya dengan cara untuk membahas dan mengingatkan kamu tentang masa lalu kalian berdua. Jadi yang dibahas tuh mungkin hal-hal yang dulu tuh kita kayak begini loh, gini. Jadi kayak dia ingin ngajak kamu cerita tentang masa-masa dimana kalian bersama dulunya. Ya, karena di sini dia sudah capek untuk mengeksplor diri. Kebalikan banget dari nomor 1, dia udah capek mengeksplor diri, yang cari orang sana sini, cari temen cewek, temen kayak misalnya temen dekat gitu ya, atau mungkin kenal sama si A, kenal sama si B, kenal sama si C. Dia udah ngerasa capek ya, dan ujung-ujungnya apa? Mentoknya di kamu, mentoknya ke kamu juga, dan itu terkadang buat dia stres juga. Kenapa ya aku harus merasa kayak nyeselnya tuh sekarang gitu, di saat aku udah ninggalin dia, nyeselnya baru sekarang. Dan ternyata orang yang aku sia-siakan ternyata orang yang terbaik buat kehidupannya dia gitu. Jadi ini masa-masa dimana dia menyesali apa yang telah dia lakukan, walaupun kalian berdua itu sempat ke-trigger satu sama lain, yang dimana masih sangat-sangat merasa tidak ingin disalah-salahin ya, walaupun orang ini tuh masih ngerasa ya aku memang pengen kembali gitu, tapi nggak juga harus disalah-salahin terus. Harusnya kalau misalnya dia itu maunya gini, nomor 2, kalau dia menghubungi kamu nanti, dia pengennya ya udahlah, yang masalah yang lalu udah nggak usah dibahas, biar kita nggak berantem gitu, biar kita nggak saling salah menyalahkan lagi gitu. Tapi saat ini, sekarang ini, dia cuman butuh kamu supported dia. Kamu harus mendukung apa saja yang dia kerjakan, mendukung apa yang sekarang dia kayak dia kejar, atau mungkin saat ini kerjaannya atau prestasinya, atau dia sekarang ngapain, itu harusnya kamu bangun dia dengan semangat yang tinggi supaya dia lebih yakin sama kamu, terus juga lebih mikir kalau kamu adalah orang yang pantas untuk dia seriusin gitu. Karena saat ini memang yang nomor 2, yang tadinya dia benar-benar nggak pede, yang tadinya dia benar-benar udah nyerah atau ngerasa nggak yakin sama kamu, saat ini dia benar-benar ngerasa kamu yang terbaik daripada orang lain, yang dimana dia sudah mengelilingi wanita misalnya ya, sudah dekat sama si A, sama si B, sama si C, tapi dia nggak akan dapat orang yang seperti kamu. Dia tahu sebenarnya kamu marah itu untuk kebaikan dia, atau kamu nggak suka dengan apa yang dia lakukan itu sebenarnya untuk kebaikan dia. Tapi tipe orang di nomor 2 ini, dia nggak suka kalau kamu terlalu menyudutkan, terlalu ngejudge, atau kamu terlalu nyalahin semua hal yang dia lakukan salah. Semua hal yang dia kerjakan mungkin kayak kamu terlalu sepele banget sama dia tuh nggak suka. Jadi untuk orang di nomor 2, kalau kamu memang ingin adanya perbaikan atau adanya hubungan kembali, cobalah untuk lebih mensupport gitu, untuk lebih mendukung apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Walaupun mungkin ada beberapa part di mana kamu nggak suka, tapi usahakan untuk berbicara dengan cara yang benar. Kalaupun ada hal yang kamu gak suka tuh caranya yang benar, jangan langsung kayak menjatuhkan, atau kayak jatuhnya tuh jadi sepele sama orang itu.
Atau misalnya apa yang dia kerjakan kayak kamu merasa nggak ada yang lu kerjain, lu begini lu begitu, atau penghasilan lu cuma segitu, itu namanya kamu tidak mensupport, itu namanya kamu menjatuhkan pasangan kamu sendiri. Jadi dia ngerasa mentalnya jadi down gitu saat bersama kamu. Yang ada dia ngerasa harusnya aku punya pasangan yang bisa sangat-sangat mendukung prestasinya dia, bukan malah menjatuhkan, bukan malah kayak dia jadi merasa dia nggak bisa diandelin sama kamu. Jadi untuk saat ini kalau dia datang lagi, karena aku rasa untuk nomor 2 dia akan kembali lagi, dia akan menghubungi kamu karena ini waktu dia sangat-sangat merindukan ya. Dia sangat merindukan kamu. Jadi kayak dia sekarang sudah sangat-sangat mikir kalau aku masih menginginkan kamu gitu. Dia merasa aku masih sangat-sangat menginginkan kamu, dan aku tahu kamu yang terbaik gitu buat dia. Walaupun ada beberapa part yang dia nggak suka dengan sifat kamu, karakter kamu, tapi menurut dia kamu yang masih terbaik. Walaupun dia tahu kalau kamu marah mungkin untuk kebaikannya dia, kamu marah mungkin karena dia nggak suka dengan mungkin kamu nggak suka dengan caranya berpikir atau gimana. Tapi mungkin kalau ada hal yang kamu tidak suka dari orang di nomor 2 ini, cobalah untuk lebih berbicara bagus-bagus atau berbicara dengan secara baik lah, pelan-pelan, atau kayak dibicarakan kayak mufakat, kayak apa ya, adalah kompromi di antara kalian berdua. Jangan langsung ngegas, jangan langsung jadi kayak bom yang tiba-tiba meledak. Nah dia nggak bisa dibuat kaget-kaget begitu. Dia maunya kayak slow, tenang gitu loh. Jadi kayak mau marah pun, mau ada hal yang kamu nggak suka tuh dibicarain bagus-bagus, nggak meledak-ledak, nggak kayak bom atom gitu. Jadi untuk nomor 2 dia lagi sangat-sangat merindukan kamu. Jelas banget dia akan kembali menghubungin. Oke, itu nomor 2. Oke, ini nomor 3. Kita kocok kartunya. Apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Untuk di deck nomor 3, apakah dia akan kembali lagi sama kamu? Ada Two of Wands. Di sini ada The Justice. Ada Ten of Wands. Ada The Star. Ada Ace of Wands. Ada Ace of Cups, sorry. Ada Seven of Cups, ada Four of Wands, ada si Queen of Cups, ada Four of Swords. Oke. Bottom of the deck ada The Tower, Six of Cups, terus ada Page of Cups. Oke, gini. Nomor 3, yang aku lihat dari nomor 3, dia sebenarnya sudah punya orang lain. Menurut dia sudah ada yang lebih baik daripada kamu, ya, sudah ada orang yang lebih baik daripada kamu, dan dia sebenarnya masih ingin mencoba untuk membandingkan antara kamu dan orang yang lagi dia deketin, ataupun kalau misalnya dia sudah punya pacar atau sudah punya pasangan, dia lagi mencoba untuk mempertimbangkan, ya. Jadi kayak membanding-bandingkan kalau kamu tuh sifatnya gimana, kalau orang baru ini sifatnya gimana. Tapi menurut dia semakin kesini semakin yakin bahwasanya orang baru ini lebih membuat dia nyaman dalam segala situasi. Dan dia merasa kalau ingin flashback lagi, ingin kembali sama kamu, itu ngerasa beban buat dia, karena banyak banget masalah yang harus kalian selesaikan, dan menurut dia belum tentu bisa selesai, belum tentu juga apa yang kalian akan selesaikan itu bisa tuntas dengan cara yang baik-baik. Karena menurutku juga hubungan kalian mungkin berpisahnya secara tidak ada penjelasan, ada juga yang tidak pakai kata-kata putus, atau tidak pakai kata-kata bercerai, tapi kayak pisah ranjang aja untuk yang berumah tangga, atau mungkin yang pacaran kayak dia ngilang begitu aja. Karena menurut dia ini terlalu complicated masalah kalian, jadi susah untuk diperbaikin. Dan untuk sekarang dia lebih memilih untuk menghindar dari kamu, ya, menghindar dari kamu.
Karena saat ini dia sudah punya kebahagiaan untuk dirinya sendiri, yang dimana dia belum mau invest dan flashback sama masa lalu gitu. Dan menurut dia di sini ada Seven of Cups, yang angan-angannya dia saat ini adalah dia berharap kalaupun sekarang buat dia yang sudah punya pasangan, dia berharapnya pasangannya itu bisa lebih mengerti dia daripada kayak kamu gitu. Dia berharapnya untuk orang baru yang dia kenali, kalaupun dia baru kenalan atau baru pacaran sama orang lain, dia berharapnya tidak seperti kamu nantinya. Karena kalian sempat punya hubungan yang sangat-sangat berubah drastis, yang dimana hubungan kamu dan dia ngerasa udah jadi kayak orang asing gitu. Yang tadinya kalian saling mengerti satu sama lain, tapi sekarang sudah berbeda jauh. Jadi kayak orang yang sama-sama terasing gitu. Kayak kalau bisa dia ngerasa benar-benar jauh dulu lah untuk sekarang. Karena kalaupun dia flashback akan membuat dia beban dan akan membuat dia jadi stres sendiri. Jadi lebih baik dia menghindar dari kamu. Ya, nggak tahu kenapa. Jadi kayak orang yang lagi anti sama mantan, anti sama masa lalu, anti sama kamu gitu. Menurut dia, kamu cuman akan membombardir dia dengan segala permasalahan yang ada. Mungkin emosi kamu terlalu tinggi, mungkin kamu terlalu kasar buat dia, yang dimana dia ngerasa kayak nggak akan ada toleransi buat dia. Kamu nggak bisa bertoleransi, kamu nggak bisa meredam egois kamu cuman mikirin kepentingan kamu daripada harus mendengarkan masalahnya dia. Mungkin dia punya masalah, kalaupun dia punya masalah ya, kalaupun dia punya masalah, kamu nggak pernah ingin mendengarkan penjelasan dari sisinya dia. Kamu cuman mengerti soal kemauannya kamu. Di sini ada Ace of Cups sama Queen of Cups, yang dimana orang ini juga merasa dirinya itu sangat-sangat sensitif. Jadi kalau berhubungan sama kamu, dia ngerasa tidak akan pernah ada solusinya. Mungkin buat dia kamu terlalu tegas, buat dia kamu terlalu kasar, atau terlalu nggak bisa diajak lebih mengerti dan lebih memahami pasangan gitu. Taunya cuman mengerti diri sendiri. Jadi menurut dia hubungan ini kayak nggak balance aja, nggak sefrekuensi, nggak seperti yang dia harapin. Dan kalau dia terus-terusan masuk ke dalam masa lalu, kayaknya itu akan membebani dirinya sendiri. Dia beban untuk maju sama kamu lagi. Jadi untuk sekarang dia lebih nyaman ya kayak begini. Dia lebih nyaman untuk gak komunikasi, atau dia lebih baik menghindar atau menghilang dari dunianya kamu. Dia gak ngelihat kamu dan kamu gak ngelihat dia gitu. Kalaupun dia baru kenal sama orang lain atau punya pasangan, dia berharapnya dia punya pasangan yang lebih paham ya, lebih bisa mendengarkan situasi apapun yang ada di dirinya. Yang karena saat ini dia tuh benar-benar capek untuk sebuah hubungan yang hanya masalah mulu. Jadi untuk sekarang dia tuh pengen lebih memilih orang yang paham aja tentang apapun soal dia. Jadi kalau dia punya hubungan yang berantem-berantem, kayaknya dia akan menghindar gitu. Nggak mau terlalu invest untuk hubungan yang banyak beban. Dia pengennya yang easy, yang lebih menyemangati dia hidup, lebih mensupport dia. Intinya ketiga ingin disupport sih, tapi berbeda-beda genre gitu menurutku. Ada Knight of Pentacles, dan di sini ada Page of Wands, yang dimana kamu sangat-sangat ingin mengetahui orang ini bagaimana. Kamu sangat merindukan dia, kamu ingin berkomunikasi, kamu berharap dia kembali lagi, kamu berharap dia akan muncul lagi. Tapi masalahnya orang ini lebih ingin sendiri ya. Ada Five of Pentacles, dimana dia lebih memikirkan dirinya sendiri dan menghindari kamu. Lebih tepatnya ingin sendiri dulu. Kalaupun dia punya pasangan, aku rasa pasangannya akan jauh lebih invest daripada dia. Karena orang yang seperti ini akan ingin dimengerti terus gitu.
dia posisinya ingin dimengerti terus. Jadi buat kamu yang menuntut dia ini itu, nggak akan cocok dengan kamu. Karena tipe orang begini ingin dimengerti, artinya kamu yang banyak invest waktu, perhatian lebih, kamu yang peduliin dia gitu. Dia lebih kayak defensif orangnya. Karena ya itu tadi, dia merasa capek dengan hubungan. Jadi kalau lu mau sama gue ya udah, lu yang harus mengerti apapun tentang kondisinya dia, mau dia punya masalah atau tidak. Di sini ada The Empress yang dimana kamu sangat-sangat mencintai orang ini, tapi dia benar-benar ingin menyingkir dari kamu. Terkadang dia mikir dia juga harus tegas, dia juga harus jadi orang yang egois, karena menurut dia ya dia juga mencari kebahagiaannya dia. Bukan hanya memikirkan perasaan orang, tapi dia juga memikirkan ya dia nyaman gak di posisi kalian bersama gitu. Tapi di saat kalian bersama dia gak ngerasa nyaman sama sekali, malah membebankan pikirannya dia. Di sini ada Four of Wands, terus ada Seven of Swords, ada Eight of Cups, yang artinya orang ini memang ingin menjauh dari kamu. Ya, dia udah benar-benar punya keputusan kalau menurut dia menjauh adalah hal yang terbaik daripada harus kembali. Dan menurut dia mungkin ada orang lain yang akan lebih baik daripada kamu. Gitu. Menurut dia kayak bersama kamu mungkin aja ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih mengerti tentang dirinya dan apa yang dia mau. Jadi untuk sekarang dia nggak akan ngubungin kamu, karena menurut dia untuk flashback, untuk mengingat-ingat kamu adalah hal yang membuat dia cuman membebankan pikiran, membuat dia stres karena masalah kalian sudah complicated. Kalaupun dilurusin, kalaupun dibenerin atau diperbaikin butuh waktu yang lama dan butuh kesabaran yang ekstra, tapi belum tentu juga punya solusi, belum tentu juga selesai gitu. Jadi untuk sekarang dia ngerasa pasti ada yang lebih baik, dan kalaupun dia sudah kenalan sama orang lain atau punya pasangan, aku rasa dia berharapnya pasangan yang sekarang bisa jauh lebih baik lah gitu. Jadi menurut dia untuk yang sekarang, yang dulu-dulu ya udahlah gitu, nggak perlu dikejar, nggak perlu dicari-cari lagi. Dan kalau menurutku dia berusaha untuk menjauh dari kamu adalah hal yang benar, adalah hal yang lebih baik gitu menurut dia. Oke? Udah ketiga kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kamu. Kalau mau konsultasi, lihat di bawah deskripsi judul. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Thank you guys.